là trận đấu diễn ra sớm hơn vào lúc 19 giờ của Pratama Ahang. Nguy hiểm! Như vậy là có bàn thắng cho đội tuyển Indonesia. Hasil Indonesia versus Vietnam 1-0. Lemparan roket Pratama diteruskan satu sontekan Egy Maulana. Timnas Indonesia untuk sementara unggul 1-0 atas Vietnam pada laga lanjutan Grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Kamis, 21 Maret 2024. Pada pertandingan krusial ini, skuad Garuda menang dengan skor 1-0. Selama 45 menit pertama, Indonesia sebenarnya tampil kurang begitu bagus. 5 pemain keturunan yang dipasang Shin Tae-yong sebagai starter tak mampu berbicara banyak. Tercatat, hanya satu tendangan on target yang mengancam gawang Vietnam. Alhasil, hingga interval pertama usai skor 0-0 tak berubah. Di babak kedua, Shin Tae-yong langsung melakukan perubahan dengan memasukkan 3 pemain sekaligus. Ketiga pemain yang masuk tersebut adalah Pratama Arhan, Nathan, Sandi Walsh, Yaakob Sayuri, dan Egy Maulana Fikri, Hoki Caraka. Perubahan ini mulai terasa. Lemparan roket Pratama ke jantung pertahanan Vietnam berhasil dikonversikan menjadi gol lewat satu sontekan Egy Maulana Fikri pada menit 52 setelah dirinya tak terkawal di mulut gawang lawan. Sejauh ini Egy sudah mencetak 8 gol bersama Timnas Indonesia. Masuknya, 3 pemain itu benar-benar mengubah permainan skuad Garuda. Pemain Indonesia mampu tampil jauh lebih percaya diri dalam membangun serangan. Beberapa peluang bahkan tercipta, namun belum ada gol tambahan yang lahir dari pemain skuad Garuda. Indonesia versus Vietnam. Pesan tegas Erick Thohir ke skuad Garuda. Komentar Philippe Troussier soal banyaknya pemain naturalisasi di Timnas Indonesia. Indonesia versus Vietnam akan main di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 malam nanti. Ketum PSSI, Erick Thohir beri pesan singkat nan tegas buat skuad Garuda. Indonesia versus Vietnam bakal tersaji di Stadion GBK, Jakarta, Kamis 21 Maret. Laga akan dimulai pada pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Inilah laga ketiga dalam Grup F kualifikasi Piala Dunia 2026. Sementara di klasemennya, Timnas Indonesia menempati posisi terbuncit alias posisi keempat. Irak jadi pemuncak klasemen dengan 6 poin, disusul Vietnam dengan 3 poin, lalu Filipina dan Indonesia sama-sama mengoleksi 1 poin. Namun, Filipina punya selisih gol lebih baik. Pada fase babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia dalam format 9 grup ini, nantinya hanya juara dan runner-up grup yang lolos ke babak selanjutnya. Selanjutnya, masih ada 3 babak lagi yang harus dilalui. Timnas Indonesia memulai grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan kalah telak 1-5 dari Irak. Kemudian, pasukannya Shin Tae-yong bermain imbang 1-1 kontra Filipina. Maka di laga Indonesia versus Vietnam nanti, skuad Garuda wajib rasanya untuk menang jika mau terus menjaga asa. Ketum PSSI, Erick Thohir memberikan singkat padat nan tegas di media sosialnya buat Timnas Indonesia. Erick ingatkan, pertandingan nanti begitu amat penting. Pertandingan penting untuk menjaga asa Timnas Indonesia bisa tampil di level dunia. Bismillah kita berikan yang terbaik untuk Indonesia hari ini, tulisnya. Pelatih Vietnam Philippe Troussier memberikan komentar terkait Timnas Indonesia yang kini banyak diperkuat oleh pemain naturalisasi. Seperti diketahui, Vietnam dan Indonesia akan saling berduel di laga lanjutan Grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Duel Indonesia versus Vietnam tersebut akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Kamis, 21 Maret 2024, mulai pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Untuk laga ini, pelatih Indonesia, Shin Tae-yong memanggil 8 pemain naturalisasi. Mereka adalah Nathan Choeaon, Jai Itzes, Justin Hubner, Tom Haye, Mark Klok, Ivar Jenner, Ragnar Orat Mangoen, dan Rafael Struijk. Menurut Troussier,
Naturalisasi adalah salah satu alternatif dalam mendongkrak kualitas sepak bola sebuah negara. Walau demikian, pelatih 68 tahun asal Prancis tersebut merasa hal pertama yang harus dilakukan untuk meningkatkan kualitas sepak bola adalah dengan mengembangkan bakat-bakat lokal. Saya pikir ini tentang masalah bagaimana mengembangkan setiap sistem sepak bola. Sulit bagi saya untuk menjawab pertanyaan menarik ini secara akurat, kata Troussier, Rabu 20 Maret. Berdasarkan pengalaman saya, ada beberapa cara untuk mengembangkan sistem sepak bola di dalam negeri dengan mengimpor pemain asing. Pertama, kita bisa mendorong pengembangan sepak bola dari sumber daya dalam negeri. Tidak hanya Vietnam, Indonesia juga melakukan hal tersebut. Platform sepak bola semakin mendapat dukungan dari FIFA dan memberikan perhatian lebih untuk mengembangkan sepak bola lokal, mulai dari peningkatan kualitas pemain hingga stadion dan wasit. Berikutnya, kami perlu mencari cara agar pemain bisa bermain di luar negeri, tandasnya. Terlepas dari itu, Indonesia sudah mendapatkan dampak positif dari kehadiran para pemain naturalisasi. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Timnas Indonesia mampu lolos ke babak 16 besar Piala Asia pada Januari 2024 silam di Qatar. Di sisi lain, pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong menegaskan bahwa para pemain naturalisasi memang layak membela Garuda, lantaran punya darah Indonesia. Intinya, pemain yang dinaturalisasi sudah punya darah Indonesia. Untuk itu mereka layak dapat paspor Indonesia dan mereka layak mengenakan lambang Garuda di dada. Kedepannya, jalan kami masih panjang untuk menjadikan Timnas Indonesia lebih berkembang, kata Shin.